Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabarnya hari ini, siswa-siswi sekalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan agar bisa mengikuti video pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi pelajaran PPKN kelas 8. Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang Undang-Undang Dasar, dan sekarang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Nah, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ada sistematikanya Undang-Undang Dasar 1945. Ada berdasarkan setelah amandemen dan sebelum amandemen. Sebelum amandemen itu terdapat pembukaan, batang tubuh, kata pasal, dan penjelasan. Setelah amandemen ada pembukaan dan pasal-pasal. Ketentuan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan pada pasal 2 aturan tambahan yang isinya ada isi pembukaan yang terdapat pernyataan anti penjajahan, adanya fungsi perjuangan, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, dan dasar negara. Dan pasal-pasal memuat tentang bentuk, kedaulatan, kekuasaan, pemerintah daerah, kedudukan, tugas, fungsi, lembaga, seperti ada MPR, DPR, dan lembaga lainnya. Selanjutnya, makna Undang-Undang Dasar 1945. Maknanya adalah terkandung dalam pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Ada masa pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus sampai 17 Agustus 1950. Nah, pada saat itu Indonesia berlaku konstitusi RIS. Kedua, ada masa kedua dari 5 Juli sampai sekarang. Nah, pada saat itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi pembubaran konstituante, berlakunya Undang-Undang Dasar dan tidak berlakunya UUDS, dan dibentuknya MPRS dan DPAS. Selanjutnya, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu kedudukannya sebagai hukum dasar tertulis, sebagai hukum dasar dan sumber tertulis hukum, sebagai hukum yang menempati kedudukan lebih tinggi, dan sebagai pengawas. Itu adalah kedudukan Undang-Undang Dasar. Boleh kalian lihat materinya di buku siswa di garis besar. Selanjutnya, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifatnya itu bersifat supel atau diubah oleh badan pembuat undang-undang, dan ada yang bersifat kaku, tidak dapat diubah oleh pembuat undang-undang. Dan Undang-Undang Dasar NRI ini dikatakan bersifat singkat dan fleksibel. Singkat artinya hanya memuat sendi-sendi pokok hukum dasar yang terdiri dari 37 pasal. Fleksibel artinya menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat karena hanya memuat aturan yang bersifat pokok. Nah, jadi disimpulkan bahwa sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu tertulis, rigid, singkat, dan supel. Nah, sekian materi video pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran daring hari ini sangat bermanfaat.